Halo. Hai teman-teman. Hai guys. Halo Ra. Halo sahabat logis. Kenalin, aku Bayu Aji Setiabudi. Kalian bisa panggil aku Bayu. Apa kabar semua? Masih pada semangat nggak kuliahnya? Semoga selalu semangat ya. Oh iya, di podcast kali ini aku bakal bahas topik menarik nih tentang impian atau bahasa kerennya goals. Udah nggak kerasa ya, kita telah memasuki semester baru. Semester baru, goals pun baru. Namun, apa kabar dengan goals kita di semester lalu? Adakah goals kita yang belum tercapai? Udah capek-capek nyusun rencana, tapi yang ada malah nggak tercapai. Kira-kira sahabat logis tahu nggak apa penyebabnya? Nah, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri agar di semester yang baru ini semua goals atau keinginan yang ingin kita capai bisa terwujud. Kebetulan di sini aku mau sharing kepada sahabat logis semua bahwa ada beberapa faktor mengapa goals kita nggak tercapai. Yang pertama adalah lemahnya motivasi yang mendasari kita untuk mewujudkan mimpi. Niat sudah ada, tapi motivasinya masih kurang. Goals yang kita impikan hanya karena ingin meniru kesuksesan orang-orang besar. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Aku tidak melarang sahabat logis untuk mempunyai role model yang bisa dijadikan contoh atau teladan untuk mewujudkan mimpi. Akan tetapi, motivasi dari diri sendiri juga penting, bahkan jauh lebih penting. Ini yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Mengapa penting? Karena motivasi tersebut berasal dari kita sendiri, yang terucap secara spontan dan tersimpan di alam bawah sadar kita, yang secara tidak langsung akan memberikan stimulus yang begitu besar, sehingga usaha yang akan kita keluarkan jadi lebih maksimal. Terkadang banyak orang yang salah paham mengenai motivasi yang baik itu seperti apa. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa motivasi bisa didapatkan dari lingkungan. Motivasi bisa didapatkan dari quotes motivator dalam acara seminar. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan pemikiran yang semacam itu. Namun, motivasi tersebut tidak akan berarti apabila diri kita sendiri tidak mau memberi motivasi. Tidak ada keinginan yang kuat untuk memotivasi diri sendiri. Mengatur pola pikir yang baik akan pentingnya mencapai goals tersebut. Karena pada hakikatnya, motivasi ekstrinsik hanya menjadi support system yang akan menguatkan motivasi intrinsik yang semestinya sudah kita bangun sejak awal. Lalu gimana sih sebenarnya cara agar kita mampu membangkitkan motivasi intrinsik itu? Sahabat logis cukup jawab dan renungkan pertanyaan ini. Pertama, mengapa kamu mau bersusah payah untuk mewujudkan mimpi tersebut? Lalu, hal apa yang akan kamu dapatkan setelah mewujudkan mimpi tersebut? Dan, apa yang akan kamu perbuat setelah kamu mampu mewujudkan mimpi tersebut? Jawablah dengan sejujurnya ya, sahabat logis. Yang kedua adalah malas. Coba bayangin, seandainya sahabat logis punya mimpi yang besar untuk mengubah dunia, memajukan bangsa dan negara, tetapi sahabat logis malas untuk berusaha mewujudkannya. Yang dilakukan hanyalah rebahan, berhayal, dan berharap semua yang kita impikan bisa terwujud tanpa adanya usaha. Sepertinya sahabat logis harus bangun dari tempat tidur dan menyiramkan air segar menjatuhi kepala kita. Lalu katakan pada diri sendiri bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang instan karena semua butuh proses dan kita harus sabar. Sadarlah sahabat logis, Tuhan selalu mengingatkan bahwa jika kita menginginkan sesuatu, maka tidak cukup hanya dengan doa dan berharap, tapi juga harus dengan usaha. Bukankah kita melihat sosok-sosok orang yang berhasil mewujudkan impiannya adalah orang yang bekerja keras? Bukankah kita melihat mereka dulunya juga memulai dari nol, tidak tahu sama sekali? Kemudian dengan usaha keras dan gigih, mereka mampu mewujudkan impiannya.
Sedangkan kita mau mencapai impian hanya dengan bermalas-malasan, gak ada usaha, dan hanya mengeluh. Sadarlah sahabat logis, ini dunia nyata, bukan cerita dongeng yang semua keinginannya bisa terwujud hanya dengan mantra simsalabim abrakadabra. Bangunlah sahabat logis, lawan rasa malas dan cobalah keluar dari zona nyaman. Jika kita hanya berada di zona nyaman, tentu kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan belajar sesuatu yang baru yang belum kita ketahui. Apalagi jiwa muda seperti kita ini. Harusnya waktu yang kita punya dimanfaatkan untuk menjalani step by step untuk mewujudkan mimpi kita. Menjawab semua rasa penasaran yang ada dan selalu haus untuk menambah wawasan, menambah pengalaman dan juga mengasah skill baru. Tetapi aku yakin bahwa sahabat logis semua bukanlah orang yang malas. Amin. Faktor selanjutnya adalah goals-nya tidak jelas dan kurang spesifik. Misal kita punya goals, aku harus menjadi juara. Juara apa? Apakah juara akademik atau non-akademik? Jika juara akademik, maka jenis prestasinya apa? Apakah juara lomba atau juara kelas? Jika juara kelas, kategori prestasinya seperti apa? Apakah dengan memiliki nilai tinggi di semua matkul atau mendapatkan IP tertinggi di setiap semester? Jika juara lomba, maka tetapkan lomba apa yang ingin kita ikuti dan kemudian menjadi juara. Lalu tetapkan target jangka waktunya berapa lama. Apakah sebulan, 2 bulan, atau bahkan lebih dari itu. Jadi semuanya harus jelas dan spesifik. Jika perlu, tulis semua goals yang ingin kita capai pada selembar kertas, lalu tempel di dinding kamar yang akan langsung terlihat oleh mata kita saat pertama kali kita bangun tidur. Hal ini sangat bermanfaat agar kita senantiasa ingat dan bersemangat dalam mencapai goals yang kita impikan. Sepenting itukah? Ya, tentu. Sebab jika goals kita jelas dan spesifik, maka kita akan fokus dan bersemangat untuk mencapainya. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan antara banyaknya goals yang ingin kita capai dengan banyaknya estimasi waktu yang kita investasikan setiap harinya. Jadi, jika kita punya banyak goals yang ingin kita capai, maka usaha kita juga perlu ditingkatkan. Karena kita memilih untuk tidak menjadi manusia biasa-biasa saja, maka usaha yang harus kita keluarkan ya juga tidak boleh biasa-biasa saja. Jika orang lain di level 1, maka kita harus di atasnya. Jika waktu belajar orang lain 2 hingga 3 jam per hari, maka kita harus lebih di atas mereka. Misal, 4 hingga 5 jam per hari. Jika waktu istirahat orang lain 8 jam per hari, maka kita cukup dengan 6 jam per hari. Haruskah begitu? Ya, memang harus begitu. Semakin banyak goals yang ingin kita wujudkan, maka semakin banyak pula waktu dan tenaga yang harus kita investasikan. Ingatlah dan yakinlah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Percayalah sahabat, bahwa usaha dan kerja keras yang kita lakukan sekarang ini akan berbuah manis di masa depan. Kemudian faktor yang terakhir adalah tidak komitmen. Ini merupakan faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan kita dalam mencapai goals. Jadi, komitmen merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh orang sukses. Kenapa harus menjaga komitmen? Karena dengan komitmen, kita akan bersungguh-sungguh dan selalu ingat bahwa ada mimpi yang harus kita wujudkan. Dengan komitmen, kita akan jadi lebih stabil, tahan godaan yang hanya akan mengacaukan goals yang telah kita rencanakan. Memang tidak mudah untuk mendisiplinkan diri sendiri. Perlu latihan yang konsisten setiap harinya. Perlu adanya reward dan punishment. Mulailah mengerjakan hal-hal kecil yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu dengan kebiasaan itulah kita akan berkomitmen dengan diri sendiri untuk mewujudkan goals yang kita rencanakan. Namun memang tidak bisa dielakkan. Tentu suatu saat kita sesekali akan merasa bosan dengan rutinitas yang kita lakukan. Tidak masalah
itu wajar dan tidak akan bertahan lama. Hal yang perlu kita lakukan adalah istirahat sejenak, hirup udara segar, tenangkan pikiran, kemudian renungkan bahwa kita sudah di tahap ini dan pengorbanan apa saja yang telah kita investasikan untuk mewujudkan mimpi kita. Ingatlah pertama kali kita melangkah dan motivasi yang mendasari kita sehingga kita mau berkomitmen untuk mewujudkan impian itu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga bermanfaat buat sahabat logis semua. Tetap semangat, teruslah berkarya, dan jadilah juara. See you in the next podcast. Bye!